Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena sampai dengan saat ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat dan terutama nikmat iman, sehingga kita sama-sama bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang kita tunggu, bulan yang kita nanti. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya sekalian, para sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT. Alhamdulillah, hadirin dan pemirsa sekalian, pada hari ini kita sama-sama bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang kita nanti. Seperti apa yang kita doakan waktu menjelang ataupun datang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadan. Tentunya kita sama-sama memahami dan kita sudah sadar, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan yang kita nanti, bulan yang kita harap, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita harapkan bersama seluruh umat Islam, seluruh umat muslim bersama. Sang Maha Pengampun dosa. Setelah kita sampai pada bulan Ramadan, bulan yang kita doa senantiasa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, haruslah kita memiliki target apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan pada bulan ini. Tentunya haruslah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan senantiasa menambah amalan-amalan ibadah kita, karena kita sudah mengetahui bersama bahwa amalan sunnah akan dihitung sebagai pahala wajib dan amalan wajib akan dihitung 70 kali lipat pahalanya dibanding hari-hari biasa. Target itu adalah harus kita senantiasa raih supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat pada bulan ini dengan sebaiknya. Pertama, kita harus punya target bagaimana kita bisa membaca minimal 1 juz setiap hari. Dan kemudian kita senantiasa mengamalkan amalan ibadah sunnah setiap harinya. Contohnya, bagaimana kita harus minimal melaksanakan dan menjaga sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan bagaimana kita bisa senantiasa menjaga sholat maupun qobliyah subuh, kemudian qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, kemudian ba'diyah maghrib, qobliyah isya, serta ba'diyah isya, dan kita lanjutkan dengan senantiasa mengikuti sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Kemudian yang paling penting, kita apabila sebagai laki-laki yang muslim adalah yang sunnah mengikuti cara Rasulullah, bagaimana kita senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, sholat khusyuk wal khudu, tertib waktu, tertib tempat, dan tertib cara. Itu maksudnya kita senantiasa sholat pada saat adzan dikumandangkan, kemudian tertib cara bagaimana caranya secara berjamaah di masjid, kemudian tertib tempatnya adalah di masjid. Untuk itu marilah pada bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa membiasakan diri menjaga sholat berjamaah di masjid. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Ini masih awal Ramadan. Kita mempunyai keluarga, kita mempunyai bapak, ibu, apalagi yang masih ada orang tuanya. Dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Kemudian kami pun mendekat ke mimbar. Kemudian beliau naiki tangga yang pertama, kemudian beliau berkata amin. Ketika menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Setelah naik tangga ketiga, beliau pun berkata amin.
Maka ketika beliau selesai berkhutbah, kami bertanya, "Ya Rasulullah, pada saat ini kami belum pernah mendengar dari engkau sesuatu yang belum pernah engkau katakan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabat, ketika aku naik yang pertama tadi, sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan." Maka aku berkata amin. Setelah naik kita yang kedua, malaikat Jibril berkata, "Celakalah apabila namamu disebut, maka dia tidak bersolawat kepadamu." Kemudian pada saat aku naik yang ketiga, malaikat Jibril berkata, "Celakalah apabila orang yang menjumpai orang tuanya yang masih hidup tapi tidak menyebabkan masuk surga." Orang pertama yang mendapatkan celaan adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan celaan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah SAW disebut tetapi tidak bersolawat atasnya. Orang ketiga yang mendapatkan celaan adalah ia yang dalam hidupnya bertemu dengan orang tuanya yang masih sehat tapi tidak bisa berkhidmat kepada orang tuanya sebaik mungkin. Untuk itu marilah kita sebagai anak, apabila orang tua kita masih ada, marilah sama-sama kita muliakan kepada orang tua kita. Apalagi ini adalah bulan Ramadan penuh berkah, marilah kita hubungi orang tua kita. Apabila kita jauh, marilah kita hubungi orang tua kita untuk menelpon. Kita mohon ampun, mohon maaf, supaya Ramadan ini kita bisa laksanakan sebaik mungkin, kita bisa beribadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan bisa diterima oleh Allah SWT. Dan kita mohon ampun dan mohon berkahnya dari orang tua kita. Di sini saya berpesan, ini baru masuki awal Ramadan. Marilah segera kita menghubungi kedua orang tua kita apabila masih hidup untuk meminta ampun, memohon maaf, karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Semua yang benar semata-mata hanya datang dari Allah SWT. Segala kesalahan, kekeliruan dari saya pribadi karena selaku manusia biasa. Akhirul alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.